Kamu sudah berusaha, sudah tahan sakit, tahan kecewa, tahan ingin menyerah, tapi tetap saja hasilnya belum seperti yang kamu harapkan. Mungkin ini saatnya kamu buka mata pada 5 hal kecil ini yang selama ini kamu anggap sepele, padahal bisa jadi penentu jalan menuju kelimpahanmu. Saya tahu rasanya, sudah berusaha sedalam-dalamnya, tapi hasilnya belum juga datang. Dan jujur, saya dulu juga merasa ada yang salah dengan saya. Sampai saya mulai belajar memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini saya anggap nggak penting. Ternyata, di sanalah pintu rezeki perlahan mulai terbuka. Sekarang, izinkan saya berbagi 5 hal kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Yang pertama, cara kamu memperlakukan uang kecil. Pernah nggak kamu nemu uang Rp1.000 di lantai dan kamu biarkan begitu saja? Atau waktu belanja di warung, dikembalikan recehan kecil, lalu kamu tinggal begitu aja di meja. Karena kamu pikir, cuman segini. Padahal dari cara kamu memperlakukan uang kecil itu, hidup bisa membaca. Apakah kamu benar-benar siap menerima yang lebih besar? Orang bijak bilang, kalau kamu belum bisa menjaga rezeki kecil dengan penuh syukur, itulah alasan kenapa yang besar belum datang. Uang kecil mengajarkan kita tentang respect, bukan pada nilainya, tapi pada maknanya. Karena setiap rezeki sekecil apapun adalah hasil dari energi yang bergerak. Bisa jadi itu hasil dari kerja seseorang atau berkah yang dititipkan Tuhan melalui jalan tak terduga. Kalau kita sembarangan memperlakukan yang kecil, bukan hanya rezeki yang pergi, tapi rasa syukur kita pun mulai memudar. Saya dulu pernah meremehkan hal-hal kecil seperti ini. Sampai satu titik dalam hidup, saya benar-benar kehabisan uang. Dan di saat itu, Rp1.000 saja terasa begitu besar dan berharga. Dari sana saya belajar bahwa menghormati uang kecil bukan soal jumlah, tapi soal kesadaran dan kesiapan untuk menjadi lebih bertanggung jawab. So, mulai hari ini, saat kamu dapat kembalian 500 perak, terimalah dengan utuh. Saat kamu nemu recehan di tas, jangan buang, simpan, hargai, ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan. Aku sedang belajar menjaga yang kecil supaya nanti layak menerima yang besar. Karena cara kita memperlakukan yang kecil adalah cermin dari seberapa besar kapasitas kamu untuk menjaga yang besar. Yang kedua, keyakinanmu tentang kekayaan. Coba jujur tanya ke dirimu sendiri. Apa yang terlintas di benakmu saat mendengar kata kaya? Apakah ada rasa kagum? Atau justru muncul perasaan curiga, sinis, atau tidak nyaman? Tanpa sadar, sejak kecil kita tumbuh dengan cerita-cerita seperti orang kaya itu pelit, kaya itu pasti karena licik, uang bikin orang jauh dari Tuhan. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi bila tertanam dalam batin, mereka menjadi keyakinan diam-diam yang mempengaruhi cara kita mendekati uang dan rezeki. So, walaupun secara sadar kamu ingin kaya, kalau di dalam hatimu masih percaya bahwa kekayaan itu jahat atau memalukan, maka alam bawah sadarmu akan menolak kekayaan itu. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu nggak merasa layak menerimanya. Dan disinilah kita perlu meluruskan. Kaya itu tidak salah. Kaya itu bukan soal serakah, tapi soal bertumbuh dan bermanfaat. Kalau uang jatuh ke tangan orang yang punya hati, uang itu bisa menjadi jembatan kebaikan, bukan sumber kerusakan. Kekayaan bukan sekedar soal angka di rekening, tapi tentang kapasitas menerima, mengelola, dan menggunakannya dengan makna. So, ubah keyakinanmu dari kaya itu egois, menjadi kaya itu bisa jadi alat berbagi yang lebih luas. Dari uang bikin orang sombong, menjadi uang memperbesar sifat asli kita. Dan aku memilih jadi pribadi yang bijak. Karena ketika kamu mulai percaya bahwa kekayaan bisa membawa kebaikan, semesta pun mulai percaya bahwa kamu pantas untuk diberi lebih.
bukan untuk pamer, tapi untuk menyalurkan. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk memperkuat misi hidup yang lebih besar. Yang ketiga, energi emosionalmu terhadap uang. Coba kamu perhatikan sejenak. Apa yang muncul di dalam hatimu saat mendengar kata uang? Apakah rasa cemas, takut kekurangan, atau diam-diam ada amarah? Karena kamu merasa selama ini uang sulit sekali kamu raih walau sudah berusaha keras. Banyak orang berpikir masalah mereka soal uang adalah masalah strategi, kurang gaji, kurang peluang, kurang modal. Tapi seringkali akar dari semuanya justru terletak di energi emosional kita terhadap uang. Kalau setiap kali bicara uang, kamu merasa tegang, khawatir, marah, atau malu, maka kamu sedang mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar bahwa uang itu menakutkan, bahwa uang itu menyakitkan, dan saat itu terjadi, rezeki pun jadi enggan mendekat. Bukan karena uangnya jahat, tapi karena di dalam dirimu, uang tak mendapat ruang yang aman untuk tinggal. Pernahkah kamu sadar saat kamu tenang, bersyukur, dan ikhlas, uang kadang datang dengan cara yang tak terduga? Tapi saat kamu panik, penuh tekanan, dan berpikir dari rasa takut, semuanya terasa seret dan jauh. Energi kita mempengaruhi realitas kita, dan uang juga ingin datang ke tempat yang menerimanya dengan penuh kedamaian. So, hari ini belajarlah berdamai dengan uang, bukan menyembahnya, tapi menghormatinya, bukan mengejarnya, tapi mengundangnya dengan energi yang bersih dan tenang. Mulailah melihat uang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat perjalanan yang akan datang. Karena pada akhirnya, yang menentukan aliran rezeki bukan hanya kerja keras, tapi juga keadaan batin kita saat membuka tangan untuk menerimanya. Yang keempat, lingkungan yang menyokong atau menghambat. Coba renungkan sebentar. Suara siapa yang paling sering kamu dengar setiap hari? Apakah itu suara yang menyemangati, membangkitkan harapan, atau justru suara yang melemahkan dan menanamkan keraguan? Kadang kita lupa bahwa kita ini bukan hanya makhluk berpikir, kita juga makhluk yang sangat mudah terpengaruh. Kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh kalimat seperti, zaman sekarang susah cari uang, yang kaya itu pasti karena warisan atau curang, jangan terlalu bermimpi nanti kecewa. Maka tanpa sadar, itu semua masuk dan membentuk keyakinan di bawah sadar kamu. Kamu mungkin masih semangat di luar, tapi dalam diam, ada bagian dari dirimu yang mulai percaya bahwa hidup memang keras, rezeki itu memang langka, dan impianmu terlalu besar. Dan dari situlah energi perjuanganmu perlahan terkikis, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sering menyerap racun yang dibungkus dalam nasihat realistis. Sebaliknya, kalau kamu dikelilingi orang-orang yang berkata, pelan-pelan, kamu pasti bisa. Rezeki itu cukup untuk semua orang asal kita mau belajar. Setiap hari adalah kesempatan baru. Maka batinmu pun ikut tumbuh bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu punya tempat yang membuatmu kuat. Lingkungan yang baik itu seperti tanah yang subur. Ia tidak menjanjikan bahwa semua akan mudah, tapi ia memungkinkan benih harapan dalam dirimu tumbuh dengan utuh. So, hari ini tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah lingkungan tempat kamu tumbuh saat ini sedang menumbuhkan atau malah mengkerdilkan? Dan kalau kamu belum bisa keluar dari situ sekarang, bisakah kamu mulai menciptakan lingkungan baru dari apa yang kamu baca, dengar, dan izinkan masuk ke pikiranmu? Karena pada akhirnya, kamu bukan hanya hasil dari kerja kerasmu, tapi juga hasil dari ruang di sekelilingmu. Yang kelima, gaya hidupmu saat belum punya banyak. Kita sering berpikir bahwa kekayaan itu soal nanti. Saat gaji naik, bisnis meledak, warisan datang, atau hidup tiba-tiba berubah. Tapi kenyataannya, kesiapan untuk kaya justru terlihat dari cara kita hidup saat belum punya banyak. Kalau kamu hari ini masih hidup pas-pasan, masih harus menghitung pengeluaran dengan hati-hati, masih belajar menahan keinginan dan membedakan antara butuh dan ingin, itu bukan kelemahan, itu latihan, itu pembentukan fondasi.
Karena Tuhan seringkali tidak memberi lebih dulu sebelum kita menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya mengelola yang sedikit. Orang yang tidak bisa mengelola 1.000 tidak akan siap mengelola 1.000.000. Kaya itu bukan cuma tentang punya, tapi tentang siap. Dan kesiapan itu tidak dinilai dari seberapa besar penghasilanmu, tapi dari seberapa bijak kamu menjaga dan mengelola yang kamu punya hari ini. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Cara kamu mengatur belanja, cara kamu menabung walau sedikit, cara kamu tidak ikut-ikutan gaya hidup yang bukan untukmu, dan yang paling penting, cara kamu tetap bersyukur tanpa menyerah pada keadaan. Karena banyak orang terlihat kaya, tapi hidupnya rapuh karena fondasinya dibangun di atas gaya hidup, bukan kesadaran. Sebaliknya, banyak orang yang hidup sederhana, tapi pelan-pelan tumbuh jadi pribadi yang kuat, tahan uji, dan siap saat rezeki lebih besar datang. Kalau hari ini kamu merasa belum punya banyak, jangan remehkan dirimu. Gunakan masa ini untuk belajar mengelola. Karena gaya hidup saat kekurangan akan menentukan bentuk kekayaanmu nanti. Dan percayalah, Tuhan tidak hanya melihat usaha kita dalam mencari, tapi juga cara kita menjaga yang sudah diberikan. So, kita sudah bicara soal usaha, pola, dan arah hidup. Sekarang mari hening sebentar, karena terkadang renungan paling jujur justru muncul saat kita benar-benar diam. Sekarang izinkan dirimu hadir utuh di detik ini, bukan untuk menilai diri, tapi untuk mendengarkan dengan jujur. Dari 5 hal tadi, mana yang selama ini paling sering kamu abaikan? Apakah kamu sudah benar-benar siap untuk kaya? Bukan hanya secara materi, tapi juga secara mental dan batin. Karena sejatinya kekayaan bukan sekedar saldo atau aset. Kekayaan sejati tumbuh dari dalam, dari ketenangan pikiran, kemurnian niat, dan rasa cukup yang tidak bergantung pada apa yang kamu miliki. Kekayaan itu bukan hasil dari satu lompatan besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Mungkin hari ini kamu belum punya banyak, tapi kalau kamu sudah mulai bersyukur, sudah mulai memperhatikan cara berpikir, sudah mulai memperlakukan uang dan dirimu sendiri dengan lebih baik, maka sebenarnya kamu sudah kaya di dalam prosesnya. Setiap perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah bentuk undangan bagi rezeki untuk datang. So, jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu semua rapi dan ideal. Karena yang Tuhan lihat bukan hanya hasil, tapi niat, langkah, dan keberanianmu untuk bertumbuh dari dalam. Mungkin hari ini yang bisa kamu ubah hanyalah satu kata, satu pikiran, satu kebiasaan kecil, tapi dari sanalah semuanya bisa mulai bergeser. Kaya bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling sadar saat melangkah. Dan kamu sudah mulai melangkah hari ini, dan itu sudah luar biasa. Kalau video ini membuka kesadaran baru untukmu, klik like dan bagikan ke temanmu yang juga sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Tulis di kolom komentar hal apa yang ingin kamu perbaiki mulai hari ini. Dan kalau kamu ingin perjalanan lebih dalam untuk menyadari, menyembuhkan, dan membangun kekayaan dari dalam, saya undang kamu bergabung dalam program Sukses Blueprint Mastery. Sebuah ruang belajar untuk menjadi kaya, lahir, dan utuh batin. Klik join. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap percaya, Tuhan tidak pernah tidur.